Halo guys, bertemu kembali dengan Albin Morales. Oke guys, kali ini video kita menarik. So sebelum itu kita subscribe dulu admin kita, nama dia Sri Ting Ting. Oke, so seperti apa guys video dia? Tajuk dia perbezaan Chinese Malaysia dan Tionghoa Indonesia. Oke, jadi rasanya Albin pernah juga mereaction beberapa video daripada YouTuber Indonesia, dan ini Sri Ting Ting ini guys, dia asli Indonesia dan dia mungkin tak tahulah, mungkin dia duduk di Malaysia ke atau macam mana. Oke, belum tahu lagi. So tanpa kita berbahasa-basi lagi guys, kita langsung sahaja tengok dia perbezaan Chinese di Indonesia, di Malaysia dan Tionghoa di Indonesia. Kalau di Indonesia itu dipanggil Tionghoa, dan kalau di Malaysia itu masih dipanggil Chinese. Oke, so kita langsung saja kita tengok video dia. Oke, 1, 2, 3, play. You siapa? Saya bukan you punya cece. Saya bukan you punya koko. Langsung sama sekali tak ada Cinanya. Bukan you punya koko. Oke lo, oke lah. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sri Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan baik-baik saja, apalagi setelah melihat video ini. Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di tajuk videonya, akan sharing dari pengalaman Sari perbezaan antara Chinese di Malaysia dan Chinese di Indonesia, Malaysian Chinese and Indonesian Chinese. Indonesia Chinese atau Oke guys, sebelum itu guys, Ambil nak bagi ke orang ni jugalah info. Oke guys, sebenarnya guys, kalau di Malaysia itu dia ada sekolah jenis Cina, sekolah jenis Tamil, dan sekolah jenis kebangsaan. Yalah, jadi maknanya tak bermakna. Contohnya macam di Malaysia itu ada sekolah jenis kebangsaan, sekolah jenis Cina. Jadi dalam dia itu tak semestinya guys semua Cina. Gitu. Dia boleh belajar. Orang India pun boleh belajar situ, orang Melayu pun boleh belajar situ, malah macam Ombin yang kira Bumi Putra Sabah, jadi boleh juga guys, seperti itu. Jadi untuk pengetahuan orang di Malaysia itu subjek wajib untuk lulus adalah bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Jadi maknanya semua rakyat Malaysia itu guys, dia layak ataupun mesti belajar bahasa, ataupun kira tahulah belajar bahasa Malaysia. Sebab itu untuk syarat kelayakan untuk lulus, dalam ujian atau apa-apa saja sekalipun. Contohlah macam SPM, terutama SPM lah. Jadi ada juga beberapa YouTuber yang pernah mereaction pasal Chinese di Malaysia. Dia kata tak erti berbahasa Melayu. Sebenarnya itu guys, pada Ombin mungkin itu mungkin ada kesalahfahaman. Sebab seperti yang korang tahu, di Malaysia itu pun maknanya selain daripada orang-orang asing yang lain, sebenarnya di Malaysia itu ada juga guys kira orang daripada negara Cina yang datang ke Malaysia. Dan seperti yang pernah dilaporkan oleh beberapa badan-badan di Malaysia itu, sebenarnya ada juga maknanya orang Cina yang datang ke Malaysia daripada negara Cina, dan mereka tinggal di sini, berkahwin di sini, dan dan mungkin menetap di sini. Ada juga yang datang secara illegal. Gitulah. Jadi itu yang kadang Obin tengok, ada orang Cina di Malaysia yang tak reti berbahasa Melayu. Tapi sebab kalau dia sebenarnya Cina yang betul-betul orang Malaysia yang sekolah di Malaysia, macam impossible guys. Walaupun maknanya dia tak fasih sangat berbahasa Melayu, tapi sekurang-kurangnya dia tahu guys berbahasa Melayu walaupun kurang fasih. Seperti itu. So itu perbezaan antara Cina di Malaysia dan Cina yang datang ke Malaysia yang sebenarnya bukan asli orang Malaysia. Mungkin dia itu daripada negara Cina, ataupun tak kisahlah daripada mana kan, mungkin daripada Taiwan ke contohlah.
kan daripada negara besar Cina. Jadi dia datang di Malaysia untuk, atau mungkin dia berkahwin di sini, bekerja di sini, ataupun mungkin masuk secara awalnya masuk secara pelancong dan mungkin dia selesai tinggal di sini dan dia dia sampai tamat gitu. Oke. So ini perbezaan antara Cina di Indonesia, Tionghoa di Indonesia dan Cina di Malaysia. So, Om harap korang paham kan guys. Oke. Terus Cina Indonesia biasa disebut Tionghoa. Tapi sebelum kita lanjut dan bahas apa perbezaannya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi buat konten yang lebih menarik lagi buat kalian. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke video. Ada orang Cina di Malaysia dan di Indonesia. Pada zaman dahulu, mereka datang ke Malaysia dan juga Indonesia untuk berbisnis atau buat perdagangan. Jadi itu kenapa ada Cina di Malaysia dan di Indonesia. Ini berasal dari nenek moyang mereka dulu yang dari China yang datang ke negara ini. Karena sudah lama dan mempunyai banyak keturunan, mereka juga menjadi warga negara Malaysia dan juga warga negara Indonesia. Tapi apakah yang membedakan Cina di Malaysia dan juga Cina di Indonesia? Iklan guys. Di Indonesia, seperti yang kita tahu, pada umumnya Cina itu memiliki ciri-ciri ya berkulit putih, mempunyai mata yang sedikit kecil, ya selalu dicakap itu mata sepet ya. Ini kawan Upin Ipin. Ada hal yang akan Sari sharing. Meme nama dia. Perbezaannya. Meme ke siapa yang namanya? pertama yaitu Binda cara berkomunikasi. Cina di Malaysia berkomunikasi lebih kepada menggunakan bahasa mereka sendiri. Yang selalu Sari dengar itu mereka menggunakan bahasa Mandarin. Ada juga bahasa Cantonese, Hakka, Hokkien, Teochew, dan lainnya. Tapi yang paling Sari selalu dengar itu cakap Mandarinnya, Changhuai. Sedangkan di Indonesia, Cina Indonesia itu mereka menggunakan hanya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Misalnya kalau Cina di Malaysia berkomunikasi antar sesama Chinese, mereka mesti menggunakan bahasa Cina juga. Kira-kira bahasa Mandarin ke Hokkien ke macam itu. Tapi kalau Cina di Indonesia, mereka banyak lebih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Di video Sari sebelumnya yang tentang sekolah di Indonesia dan juga sekolah di Malaysia. Di video itu Sari juga ada menjelaskan tentang sekolah rendah jenis kebangsaan Cina yang menggunakan bahasa pengantarnya itu yaitu bahasa Mandarin. Yes teman-teman, jadi ada satu sekolah itu jenis kebangsaan Cina, mereka semuanya menggunakan bahasa Mandarin. Dan di Indonesia juga ada loh sekolah Cina. Ya betul tuh guys, sebab anak buah Om Bin sendiri pun guys, dia kan kira orang Sabah, tapi dia belajar guys di sekolah jenis kebangsaan Cina dan dia memang fasih berbahasa Cina walaupun dia bukan orang Cina. Makanya walaupun dia bukan kaum Cina, tapi dia disebabkan dia bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina, jadi dia fasih guys berbahasa Cina seperti itu. Oke, sebab bukan maknanya walaupun dia tuh jenis sekolah kebangsaan Cina, tapi dia tak, maknanya dia tak tertakluk kepada hanya kaum Cina sahaja belajar di situ, sebab maknanya semua kaum boleh masuk. Nah gitu. Tapi bahasa pengantarnya itu walaupun semuanya itu Cina, mereka menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia karena guna bahasa Cina Indonesia di Malaysia ini bukan berarti mereka tak tahu cakap Melayu ya. Sari juga mempunyai teman Chinese di Malaysia ini. Kami juga berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu loh teman-teman. Jadi Cina di Malaysia ini bukan tidak tahu menggunakan bahasa kan? Melayu, mungkin dia Tionghoa Indonesia tapi mereka kurang fasih ya, kan mereka itu mempunyai slangnya sendiri jika bercakap dalam bahasa Melayu. Misalnya kan kalau orang Melayu cakap itu iya ke, tapi kalau Cina Malaysia cakap iya meh, meh, dia punya slang sendiri macam meh, dia ada slang sendiri. Oke ma. Oke lo, oke lah.
seperti itu. Jadi berbeza, dia menggunakan bahasa Melayu, tapi mempunyai slang Chinese-nya juga. Bosana, bosana, bosana. Di mereka bukan tak faham, mereka faham, tapi kurang fasih saja. Sedangkan Cina di Indonesia, mereka bahkan sudah lupa dengan bahasa Mandarin. Banyak juga Cina di Indonesia tidak tahu, bahkan tak tahu sama sekali menggunakan bahasa Cina, baik itu Mandarin ke Hakka ke seperti itu. Tapi kalau di daerah Rumah Sari, di daerah Medan, mereka ada juga bercakap dalam bahasa Hokkien. Bahkan Cina di Indonesia itu kalau di daerah Jawa itu, mereka mengucapkan bahasa Indonesia itu pun kalau orang Indonesia cakap medok, macam terlampau kental berbahasa Jawanya. I cannot believe if I can get 60,000 in this year. This year is really amazing year for me. Jawa Indonesia. Dan kalau di Medan pula, dia orang macam sudah Ayu Ting Sri Ting Ting ini mungkin dia orang orang Sumatera. Cinanya. Ya, jadi itu tadi hal yang pertama membedakan antara Cina di Malaysia dan juga Cina di Indonesia. Oke, kita lanjut ke hal yang kedua. Panggilan yang membedakan antara Cina di Malaysia dan juga Cina di Indonesia. Kalau Cina di Malaysia untuk perempuan yang masih muda, mungkin yang belum kawin, macam Sari, kita akan panggil dengan sebutan Amoy ataupun Leng Lui, itu untuk perempuannya. Kalau untuk lelakinya, kalian boleh panggil Leng Chai. Kalau untuk yang sudah berkawin, macam yang lebih umurnya lebih tua, mereka akan panggil dengan auntie ataupun uncle. Berbeza halnya dengan Cina di Indonesia. Kalau Cina di Indonesia, untuk perempuannya mereka akan memanggil itu dengan sebutan Cici, yang artinya adalah kakak ataupun macam serupa. Cici, seperti itu. Itu untuk perempuannya. Kalau untuk lelakinya pula, mereka Nasdem, sahur, khasiat, sempurnakan niat. Nasdem sedap guys, Nasdem. Dapatkan resepi hebat di Maggi.my. Maggi. Memanggil dengan sebutan Koko ataupun abang. Tapi ini yang membedakan. Jangan panggil dengan sebutan Cici ataupun Cece dan juga Koko dengan Chinese di Malaysia. Kenapa? Karena panggilan Cece dan juga Koko di Malaysia itu lain. Kalau kalian panggil dengan satu orang Cece ataupun Koko macam itu, mereka akan terkejut. Nanti dia akan marah seperti ini. You siapa? Saya bukan you punya Cece. Saya bukan you punya Koko. Saya tak kenal you lah. Karena Cece dan Koko untuk Cina di Malaysia itu hanya untuk orang terdekat saja. Misalnya betul-betul dia punya kakak, dia akan panggil Cece. Dan betul-betul dia punya abang, macam saudara satu keluarga, dia akan panggil Koko. Jadi kalau di Malaysia itu hanya untuk keluarga saja, satu darah. Tapi kalau di Indonesia itu bebas. Kita boleh memanggil orang yang kita tak kenal, dia Cina dengan sebutan Cici, Cece ataupun Koko. Jadi maknanya Omi pun tak tahu guys sebenarnya. Sebab sebelumnya Omi pernah juga tengok kan orang-orang Indonesia, maknanya Tionghoa di Indonesia, diorang dipanggil Koko kan, Koko. Jadi Omi tak tahu, tapi sebenarnya di Malaysia itu tak pernah dengar pula guys. Omi tak pernah dengar sebutan pasal istilah Koko kan. Tapi kalau di Indonesia itu pernah, maknanya dia merujuk kepada Tionghoa di Indonesia. Pernah, Omi pernah nampak kan. Tapi di Malaysia itu tak pernah dengar. Tadi yang membedakan hal kedua yaitu tentang panggilannya. Yang terakhir kita lanjut ke hal yang ketiga, yaitu nama di IC Cina di Malaysia dan juga nama di KTP kartu tanda penduduk di Cina Indonesia. Ada yang membedakan. Kalau Cina di Malaysia, mereka masih menggunakan nama mereka, nama macam Cina dan mempunyai marga. Misalnya ada Wong, Chan, Chen atau Hu, Leong. Nama di IC mereka itu masih menggunakan nama Cina. Seperti macam umpama Wong Fei Hong,
Chan, Nyu, Chin, macam itu ya. Tapi kalau Cina di Indonesia tak ada seperti itu teman-teman. Di KTP Cina Indonesia mereka tak ada menggunakan nama Cina. Mereka menggunakan nama Indonesia seperti umumnya. Ada beberapa artis di Indonesia itu dia berdarah Cina, tapi nama di KTP mereka itu langsung sama sekali tak ada Cinanya, ataupun nama depannya Lim atau Wong atau Wu seperti itu tak ada teman-teman. Namanya Indonesia sangat. Contohnya Kevin Sanjaya, Andreas Pratama, Basuki Cahaya Purnama. Kalau dari namanya, kalau dia tunjuk KTP dia, kita tidak tahu dan kita tidak boleh cam dia itu Cina. Ya, itu tadi 3 hal menurut pandangan Sari. Yang Sari sharing tadi, itu yang Sari tahu. Mungkin kalau kalian tahu, kalian boleh juga komen dan ikut sharing di kolom komentar di bawah. Oh ya teman-teman, terima kasih menonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum Sari menutup video ini, Sari akan ucapkan Happy Chinese New Year. Selamat Hari Raya Tahun Baru Cina, Gong Xi Fa Cai, Sinin Kuai La. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Klik juga tombol like-nya kalau kalian suka. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Jangan lupa untuk follow Instagram Sari di @sariting2. Oke, ditunggu. Terima kasih teman-teman. See you on the next. So seperti itu guys video daripada Sari Ting Ting. Seorang YouTuber daripada Indonesia. Mungkin dia banyak pengalaman juga. Dia mungkin berkunjung di Malaysia. Om tak tahu lagi. Om belum tengok dia punya profile ke apa. So seperti itu guys, maknanya macam dari segi nama itu, Obi pun dulu pertama kali datang ke Indonesia, banyak Obi kejutan, bukan kejutan lah, macam culture shock gitu lebih kurang, sebab mukanya Chinese kan, maknanya mukanya Cina tapi dia berbahasa Indonesia. Yang masa dulu Obi tak tahu guys. So sekarang Obi dah tahu sejak Obi dah berkunjung dah 2 kali ke Jakarta dan banyak pengalaman yang Obi baca kan. Jadi so seperti itu guys. Sebenarnya kalau pada Om Bin sebenarnya kaum Cina di Malaysia itu sebenarnya diorang semua faham guys bahasa Melayu dan boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Cuma dia kurang fasih. Dia tak seperti fasih, maknanya berbahasa Melayu sangat. Dan kalau ada yang fasih pun ada beberapa sahajalah seperti itu, sebab logat mereka lebih kepada masih Chinese. Tapi kalau yang seperti yang digembar-gemburkan itu katanya tak tahu berbahasa Melayu, macam so impossible guys. Sebab di Malaysia itu pendidikan utama dia bahasa Melayu, kira wajib lulus walaupun dia bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina, jenis kebangsaan Tamil, tapi dia masih wajib ambil bahasa Malaysia. So sebab itu syarat untuk kalau bersekolah di Malaysia itu syarat wajib lulus. Dan untuk yang dia kata tak gerti berbahasa Melayu itu ataupun tak tahu berbahasa Malaysia langsung, itu mungkin sebab di Malaysia itu banyak juga guys sebenarnya kan, negara-negara yang orang-orang Cina daripada pelbagai negara-negara di Cina, dia orang datang ke Malaysia mungkin secara traveler, and then mungkin disebabkan dia orang berkahwin kat sini dan ada yang kira mungkin dia orang duduk di Malaysia, suka duduk di Malaysia, mungkin disebabkan faktor-faktor tertentu seperti mana yang dah dilaporkan oleh beberapa kementerian juga lah di Malaysia yang Umi pernah baca. Sebenarnya banyak, contohnya mungkin ada 100,000 orang rakyat Cina datang ke Malaysia, dan yang balik itu ke Cina semula cuma beberapa. Yang lain itu mungkin tinggal di sini, sama ada berkahwin ke apa ke seperti itu. Jadi kalau macam itu logik. Dia tak kerti berbahasa Malaysia kan. Tapi sebab kalau dia betul-betul orang Malaysia, memang tahu guys serba sedikit walaupun dia tak lancar. So itu sahaja guys video kita. Semoga kita jumpa lagi di beberapa video yang lain. Semoga dengan penjelasan dengan video reaction Om Bin ini, sahabat-sahabat kita boleh tahu serba sedikit pasal perbezaan Chinese di Malaysia dan Tionghoa di Indonesia. Thank you.